Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hebat ingin mempresentasikan sedikit tentang Cloud Infrastructure Mechanism yang disusun oleh Muhammad Ihsan, Abdul Dimnastiar, Abdul Muin, Alfani Nasuha, dan Rizky Adrian. Pembahasan yang pertama tentang Logical Network Perimeter, yang kedua Virtual Server, yang ketiga Cloud Storage Device, yang keempat Cloud Usage Monitor, yang kelima Resource Replication, yang keenam Ready-Made Environment. Yang pertama Logical Network Perimeter didefinisikan sebagai isolasi lingkungan jaringan dari jaringan komunikasi lainnya. Perimeter jaringan logis yang menetapkan batas jaringan virtual yang dapat mencakup dan mengisolasi kelompok sumber daya TI berbasis cloud yang mungkin didistribusikan secara fisik. Parameter jaringan logis biasanya dibuat melalui perangkat jaringan yang merusak dan mengontrol konektivitas pusat data dan umumnya digunakan sebagai lingkungan TI tervirtualisasi yang mencakup virtual firewall, sumber daya TI yang secara aktif memfilter lalu lintas jaringan ke dan jaringan terisolasi sambil mengontrol interaksinya dengan internet. Jaringan virtual biasanya diperoleh melalui VLAN. Sumber daya TI ini mengisolasi lingkungan jaringan dalam infrastruktur pusat data. Parameter ini terhubung melalui VPN yang melindungi komunikasi karena VPN biasanya diimplementasikan dengan enkripsi point-to-point dari paket data yang dikirim antara titik akhir yang berkomunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Adrian. Virtual Server. Server virtual adalah bentuk perangkat lunak virtualisasi yang menyeru secara fisik. Server virtual digunakan oleh penyedia cloud untuk berbagi server fisik yang sama dengan beberapa konsumen cloud dengan menyediakan instan server virtual individu kepada konsumen cloud. Gambar 5.5 menunjukkan 3 server virtual yang dihosting oleh 2 server fisik. Jumlah instansi yang dapat dibagikan oleh server fisik tertentu dibatasi oleh kapasitasnya. Selanjutnya, Cloud Storage Device, yaitu mekanisme perangkat penyimpanan cloud mewakili perangkat penyimpanan yang dirancang khusus untuk penyediaan berbasis cloud. Mekanisme perangkat penyimpanan cloud menyediakan unit logis umum dari penyimpanan data seperti file, yaitu kumpulan data dikelompokkan ke dalam file yang terletak di folder. Lalu blok, tingkat penyimpanan terendah dan paling dekat dengan perangkat keras. Blok adalah unit data terkecil yang masih dapat diakses secara individual. Lalu kumpulan data. Kumpulan data diatur ke dalam format berbasis tabel, dipisahkan atau direkam. Dan yang terakhir objek, yaitu data dan mendata terkait diatur sebagai sumber daya berbasis web. Database Storage Interface, yaitu mekanisme perangkat penyimpanan cloud berdasarkan termuka penyimpanan database biasanya mendukung bahasa query selain operasi penyimpanan dasar. Pada gambar 5.10, satu konsumen cloud berinteraksi dengan portal penggunaan dan administrasi untuk membuat perangkat penyimpanan cloud dan menentukan kebijakan kontrol akses. 2. Portal penggunaan dan administrasi berinteraksi dengan perangkat lunak penyimpanan cloud untuk membuat instans perangkat penyimpanan cloud dan menerapkan kebijakan akses yang diperlukan ke objek datanya. 3. Setiap objek data ditugaskan ke perangkat penyimpanan cloud dan semua objek data disimpan dalam volume penyimpanan virtual yang sama. Konsumen cloud menggunakan UI perangkat penyimpanan cloud eksklusif untuk berinteraksi langsung dengan objek data. Baik, selanjutnya Cloud Usage Monitor. Mekanisme monitor penggunaan cloud adalah program perangkat lunak ringan dan otonom yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses data penggunaan sumber daya TI. Bergantung pada jenis metrik penggunaan yang dirancang untuk dikumpulkan dan cara pengumpulan data penggunaan. Monitor penggunaan cloud dapat ada dalam format yang berbeda. Selanjutnya ada monitor agen. Monitoring agen adalah perantara program berbasis peristiwa yang ada sebagai agen layanan dan berada di sepanjang jalur komunikasi yang ada untuk memantau dan menganalisis aliran data secara transparan. Bisa kita lihat di gambar 5.12. Pada gambar 5.12, konsumen layanan cloud
menginginkan pesanan peralatan ke layanan cloud TI. Selanjutnya, agen pemantau mencegat pesan untuk mengumpulkan data penggunaan yang relevan. Selanjutnya, sebelum mengizinkan melanjutkan ke layanan cloud 3A, agen pemantau menyimpan data penggunaan yang dikumpulkan dalam database log atau 3B. Selanjutnya, layanan cloud membalas dengan pesan tanggapan 4 yang dikirim kembali ke konsumen layanan cloud tanpa dicegat oleh agen pemantau. Yang kelima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfani. Baik, saya akan melanjutkan polling agen. Agen polling adalah modul pemrosesan yang mengumpulkan data penggunaan layanan cloud dengan polling sumber daya TI. Pada gambar 5.13 di sebelah ini, agen polling memantau status layanan cloud yang dihosting oleh server virtual dengan mengirimkan pesan, permintaan polling berkala dan menerima pesan respons polling yang melaporkan status pengguna A. Setelah sejumlah siklus polling hingga menerima status pengguna B, di mana agen polling mencatat status pengguna baru dalam database log. Saya akan menjelaskan resort verification didefinisikan sebagai pembuatan instansi dari sumber daya TI yang sama. Replikasi biasanya dilakukan saat ketersediaan dan kinerja sumber daya TI perlu ditingkatkan. Teknologi virtualisasi digunakan untuk mengimplementasikan mekanisme replikasi sumber daya untuk komunikasi sumber daya TI berbasis cloud gambar 5.14. Dan kemudian saya akan menjelaskan ready-made environment. Mekanisme lingkungan siap pakai adalah komponen penentu dari model pengiriman cloud PaaS yang mewakili platform berbasis cloud yang telah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari sekumpulan sumber daya TI yang sudah terpasang siap digunakan dan disesuaikan oleh cloud konsumen. Lingkungan ini digunakan oleh konsumen cloud untuk mengembangkan dan menerapkan aplikasi mereka sendiri dari jarak jauh di dalam cloud. Baiklah, terima kasih. Jika ada salah kata maupun perilaku, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.